Dan pemirsa, untuk membahas terkait transformasi digital yang juga menjadi salah satu isu yang digaungkan di KTT G20, kami sudah terhubung dengan Dirjen IKP Kominfo, Usman Kansong. Selamat siang, Bang Usman. Selamat siang, Jason. Baik, terima kasih Bang Usman telah bergabung bersama kami. Tadi kalau kita lihat ada working group atau working session yang ketiga membahas dengan tema transformasi digital. Apa sebenarnya Bang yang ditekankan secara garis besar dalam forum tersebut terkait dengan transformasi digital ini? Ya, ada tiga subtema dalam tema transformasi digital. Yang pertama adalah konektivitas dan pemulihan pasca COVID. Yang kedua, literasi digital dan keterampilan digital. Dan yang ketiga, pertukaran data antar negara. Dan dari ketiga itu, kalau kita mau tarik garis umum, yakni seperti yang disampaikan Presiden adalah kesetaraan, ya, kesetaraan infrastruktur digital dan talenta digital di dunia. Jadi seperti juga tadi disampaikan Presiden, di dunia ini terjadi kesenjangan digital atau digital gap. Nah, ini yang diadres di dalam hasil atau Leaders Declaration di KTT G20 di Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat memang terjadi kesenjangan digital ya antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, apalagi negara-negara miskin, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi sumber daya manusia. Dan Indonesia dalam hal ini juga membawakan suara negara-negara berkembang. Ya, oleh karena itu kita berharap dengan lahirnya Leaders Declaration, maka di berikutnya ya akan ada langkah-langkah konkret ya untuk menghapus kesenjangan digital. Jadi dari Leaders Declaration itu juga ada lampiran-lampiran yang berisi istilahnya konkret deliverables ya, jadi langkah-langkah konkret atau hasil-hasil konkret yang mesti kita capai di masa depan untuk mewujudkan deklarasi para pemimpin dunia anggota G20 ini begitu. Baik, Bang Usman, kalau melihat atau menilik yang menjadi pembahasan dari para delegasi ini terkait transformasi digital, apa sebenarnya tantangan yang masih dihadapi sehingga kesetaraan akses digital ini masih menjadi challenge tersendiri, Bang Usman? Ya, itu tadi yang saya sampaikan, masih ada gap atau kesenjangan infrastruktur digital dan juga talenta digital. Ya, negara-negara maju tentu saja akses digitalnya ini sudah sangat luar biasa. Ya, saya kira negara-negara maju 100% penduduknya sudah terkoneksi dengan jaringan internet ya. Tetapi di negara-negara berkembang hanya sedikit masyarakat yang bisa mengakses infrastruktur digital. Dan ini tentu saja akan menyebabkan kualitas sumber daya manusia digital. Di negara maju yang konektivitasnya sudah sangat baik, maka digital skill dan digital literasinya mestinya juga sudah baik begitu. Sementara di negara berkembang yang infrastrukturnya masih minim, tentu saja tidak bisa mengembangkan talenta-talenta digital secara lebih baik begitu. Padahal kita tahu bahwa di masa depan yang akan menggerakkan ekonomi dunia adalah digital atau ekonomi digital. Karena itu kita harus mulai serius membenahi kesenjangan digital yang ada supaya kita bisa maju bersama, bisa pulih bersama, bisa maju secara ekonomi lebih kuat lagi. Bang Usman, kira-kira langkah konkret apa yang sudah dibahas atau diusulkan untuk mengatasi setidaknya ada 3 poin utama, kesetaraan akses digital, kemudian literasi digital, dan juga menciptakan lingkungan digital yang aman ini, Bang Usman? Ya, kalau kita lihat untuk menciptakan lingkungan yang aman di dunia digital, ini paling tidak ada langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan atau mungkin telah dilaksanakan ya. Yang pertama adalah soal digital literasi. Ya, bagaimana dunia digital bisa aman kalau masih ada hoax ya. Dan hoax itu ada karena belum terliterate-nya begitu, belum cerdas ya masyarakat kita dalam menggunakan teknologi digital. Nah, yang kedua adalah soal pertukaran
data, ya pertukaran data, cross border data flow dan free data flow with trust. Nah, di sini kita harus definisikan juga ya soal trust dan disepakati ya harus berdasarkan protokol, kesepakatan, peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga pertukaran data itu juga memperhatikan soal keamanan data, apalagi dalam DEWG Digital Economic Working Group ini kan sudah kita bicarakan ya berulang kali ya bagaimana misalnya pertukaran data antar negara itu harus berdasarkan 4 prinsip. Yang pertama adalah lawfulness, ya lawfulness, jadi berdasarkan aturan hukum protokol begitu. Yang kedua adalah fairness, adil tadi itu. Ya, yang ketiga adalah reciprocity atau reciprocal, bersifat timbal balik. Selama ini timbal balik itu tidak terjadi atau masih senjang ya. Negara-negara maju bisa mendapatkan data tentang kita di negara-negara berkembang ya, tetapi kita tidak bisa meminta balik ya atau tidak bisa meminta data dari mereka. Nah, ini menjadi hal yang penting dalam konteks keamanan. Dan yang keempat adalah transparansi. Ya, transparansi ini juga menjadi penting. Di satu sisi kita transparan, tetapi bagaimana transparansi itu juga tetap dalam konteks melindungi ya data pribadi. Dan di Indonesia sendiri kita sudah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, dan undang-undang perlindungan data pribadi ini bersifat dalam istilah hukumnya itu ekstra teritorial. Ya, jadi ini berlaku juga di negara lain, berlaku juga di dunia. Sehingga kalau ada persoalan terkait dengan data, ya misalnya pencurian data, ini bisa kita pakai undang-undang PDP untuk memprosesnya begitu. Baik, Bang Usman, sebelum kita menilik negara-negara lain yang juga masuk dalam kategori negara berkembang yang masih mengalami kendala terhadap akses digital dan juga literasi digital, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia ini tertinggal atau justru sudah mengejar negara-negara lain? Kita akan bahas, Bang Usman, usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di live event closing G20. Kami segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di live event handover ceremony dan closing G20. Kembali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Dirjen IKP Kominfo, Usman Kansong. Bang Usman, menyambung pertanyaan tadi di segmen sebelumnya. Jadi kalau untuk Indonesia saat ini terkait dengan pemerataan akses digital, literasi digital, dan juga lingkungan digital yang aman, kita ini dalam posisi yang seperti apa sebenarnya Bang Usman? Apakah kita mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain atau seperti apa? Ya, kita punya target tahun 2024 seluruh wilayah Indonesia sudah terkoneksi jaringan internet. Memang dalam mencanangkan program percepatan transformasi digital, Presiden Jokowi berpesan ya atau menugaskan kepada Kominfo supaya dalam bahasa Presiden no one left behind. Ya, tidak ada seorang pun Indonesia yang tertinggal dalam memiliki akses ke perangkat ataupun jaringan digital. Ya, pada saat ini masih ada sekitar 11% wilayah Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, selain itu, selain dari sisi infrastruktur, kita juga masih harus mengejar lahirnya talenta-talenta digital. Jadi aspek transformasi digital ini kan meliputi dua hal ya, infrastruktur dan sumber daya manusia. Nah, ke depan kita sudah proyeksikan akan terjadi shifting ya pekerjaan dari yang sifatnya konvensional ataupun fisik ke yang sifatnya lebih digital. Ya, karena itu menurut hitung-hitungan kita perkirakan dalam 1 tahun Indonesia membutuhkan ya 600.000 talenta digital, dan Kominfo ini bisa menyumbang sepertiganya atau 200.000 talenta digital, sementara kita masih punya ruang-ruang lain yang bisa dipenuhi oleh misalnya perguruan tinggi. Dan dalam meningkatkan kapasitas digital atau keterampilan digital rakyat Indonesia, Kominfo mempunyai program gerakan literasi digital, gerakan nasional literasi digital,
kita punya program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy. Kominfo juga punya sekolah tinggi multimedia di Yogyakarta yang juga mengajarkan ya digital begitu. Jadi ini semua kita siapkan dari sisi infrastruktur maupun dari sisi sumber daya manusia supaya kita bisa mencapai target baik dari sisi infrastruktur yakni seluruh wilayah Indonesia terkoneksi internet maupun dari sumber daya manusia kita bisa melahirkan setiap tahunnya 600.000 talenta digital. Baik, Bang Usman tadi menekankan tidak hanya masalah infrastruktur digitalnya harus diperhatikan, tapi juga talenta digital atau SDM-nya. Ada beberapa program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital dan program-program lainnya yang sudah dicanangkan. Bisa dijelaskan Bang Usman secara spesifik ini akan seperti apa programnya dan kualitas SDM atau talenta digital yang disasar ini seperti apa sih sebenarnya Bang Usman? Ya, kalau Gerakan Nasional Literasi Digital ini tingkat basic ya atau dasar. Dalam program ini kita mengedukasi masyarakat secara umum, ini pesertanya dari berbagai kalangan, ini dengan 4 materi. Yang pertama adalah digital skill, tadi keterampilan digital, ya kemudian yang kedua adalah digital ethics, etika berdigital atau etika menggunakan media sosial. Yang ketiga adalah digital culture, ya kita tetap mengedepankan budaya Indonesia ya dalam berkomunikasi dengan teknologi digital, apakah itu kearifan lokal, apakah itu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dan budaya-budaya daerah begitu. Juga saya kira dalam hal ini kita juga mengedepankan nilai-nilai agama ya dalam menggunakan teknologi digital karena kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa begitu. Nah, yang berikutnya adalah yang kita sebut digital safety. Jadi digital safety ini dalam materi ini kita mengedukasi masyarakat bahwa di Indonesia kita punya aturan, punya hukum yang mengatur bagaimana kita menggunakan teknologi digital, misalnya Undang-Undang ITE, ya kemudian peraturan PP ya, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 misalnya, atau peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020. Ini kita juga KUHP ya, termasuk nanti adalah undang-undang PDP ini akan kita berikan materi kepada warga ya, sehingga dengan materi digital safety kita ingin mengajak warga untuk menghindari adanya tuntutan hukum di belakang hari karena kita salah dalam menggunakan media digital. Ya, kemudian di tingkat menengah atau middle kita punya digital talent scholarship yang tadi saya sampaikan. Ya, ini sudah sampai pada tingkatan bagaimana misalnya membuat aplikasi begitu kan. Kemudian di tingkat yang lebih tinggi lagi ini memang spesifik yang kita sebut digital scholarship academy, digital leadership academy maksud saya. Ini memang diperuntukkan untuk level pimpinan begitu, baik swasta maupun pemerintah. Tetapi terutama sekarang yang kita punya program adalah untuk pemerintah ya, untuk pemimpin di pemerintahan. Dan dalam melaksanakan program-program itu kita bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga pendidikan top ya, lembaga pendidikan top di luar negeri ya, seperti misalnya Oxford ya dan lain-lain begitu, supaya nanti juga terjadi transfer of knowledge ya dalam urusan digital ini begitu. Selain itu kita juga melaksanakan program yang lebih spesifik katakanlah untuk UMKM. Ya, kita punya program yang diluncurkan kemarin bulan April. Kita punya program adopsi teknologi 4.0 untuk UMKM dengan target 30.000 UMKM agar UMKM kita siap onboarding, ya siap memasuki dunia pemasaran di e-commerce ya, di loka pasar. Kita juga punya program-program lain, ada program Smart City, juga ada program Smart Village bekerja sama dengan Kementerian Desa, dan ada program-program lain seperti cyber kreasi dan seterusnya begitu.
Baik, Bang Usman, selain program-program yang tadi sudah disampaikan yang kemudian menyasar masyarakat dari multi level atau multi layer, kalau kita melihat sekarang ini lembaga pendidikan seperti misalnya sekolah atau universitas atau perguruan tinggi, apakah ada kurikulum-kurikulum khusus juga yang memang dipersiapkan, didesain untuk menciptakan talenta-talenta digital yang disasar supaya 2024 ini nantinya masyarakat bisa menguasai digital di Indonesia? Ya, kita bekerja sama tentu saja dengan Kemendikbud dalam menyusun kurikulum pendidikan atau edukasi digital buat masyarakat. Ya, bahkan tadi seperti saya sampaikan, kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas top dunia ya dalam merumuskan ya materi apa yang mestinya kita ajarkan atau kita didik kepada para peserta diskusi begitu. Dan kita juga sebetulnya mendorong ya agar di Indonesia ini makin banyak universitas yang memiliki jurusan yang terkait dengan dunia digital ya, misalnya jurusan IT atau jurusan komputer, dan ini harus kita akui kita masih minim ya, karena itu ya mari kita sama-sama ya dorong agar universitas kita ini makin banyak yang memiliki jurusan terkait dengan transformasi digital di Indonesia. Baik, Bang Usman, kita beralih dari talenta digital ke infrastrukturnya. Apa yang menjadi PR terbesar menciptakan infrastruktur digital yang handal untuk di Indonesia? Apakah memang isu letak geografis masih menjadi isu utama dalam pemerataan akses digital di Indonesia, Bang Usman? Ya, betul sekali. Jadi negara kita sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam, ya, tetapi kita memang harus mencari solusinya, dan solusi yang kita gunakan adalah ya kita memanfaatkan segala jenis teknologi digital yang tersedia untuk konektivitas itu sendiri. Ya, misalnya kita menggunakan fiber optik, ya kita menggunakan BTS, ya kita juga menggunakan satelit, juga seperti WiFi misalnya, itu juga kita gunakan di sejumlah daerah. Kita ada program WiFi gratis misalnya buat masyarakat yang di-provide oleh sejumlah operator telekomunikasi. Dan untuk mengatasi kesenjangan digital, kita sedang sedang membangun 2 satelit, ya satelit Satria 1 yang kita bangun di Thales di Prancis, dan kemudian ada hot backup satelit yang kita sedang bangun di Boeing, ya di Boeing di Amerika Serikat. Dan kita sudah jadwalkan kedua satelit itu akan kita luncurkan pada tahun depan ya dari Canaveral, Florida. Dan bila 2 satelit itu sudah beroperasi, maka kita akan bisa mengurangi kesenjangan digital di Indonesia dalam konteks infrastruktur. Nanti akan makin banyak daerah-daerah Indonesia yang terkoneksi, dan itu akan kita gunakan misalnya untuk pendidikan, kesehatan, keamanan, ya, untuk kantor-kantor polisi katakanlah seperti itu, dan juga untuk pemerintahan, ya apakah kecamatan, kelurahan, desa, dan bahkan masih ada ruang bagi kita untuk kita katakanlah dalam quote unquote kita sewakan ke sejumlah negara ASEAN. Baik, artinya kita harapkan benar-benar upaya pengadaan infrastruktur digital sampai dengan SDM atau talenta digital ini benar-benar bisa tercapai sehingga nantinya bisa berdampak langsung, berdampak luas tentunya untuk pendidikan, kesehatan, dan juga pastinya ekonomi Indonesia. Terima kasih Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong telah memberikan konfirmasinya dan meluangkan waktunya bersama kami di live event kali ini, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pemirsa, live event handover ceremony dan closing G20 masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.